Ketemu lagi teman-teman, kita masih bahas terkait dengan Facebook marketing. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman di sini masih aktif nggak pakai Facebook gitu kan? Terus kalau misalkan masih aktif gitu ya, sesekali buka gitu, kalian pernah posting nggak? Atau kalau misalkan nggak pernah posting, tapi masih oke lah, masih beberapa kali buka gitu, teman-teman sering interaksi nggak antar user? Misalkan kita punya temen nih, nah di Facebook itu kita sering DM-DM-an nggak di Facebook gitu. Nah, atau kapan terakhir teman-teman itu posting konten di Facebook gitu, atau mungkin bahkan ada yang nggak punya nih Facebook gitu ya. Nah, sebetulnya kita perlu paham dulu terkait dengan algoritma Facebook organik. Organik ini maksudnya kita tuh ngepost konten biasa gitu ya, jadi nggak perlu ada iklan, nggak perlu ada yang ngeboost dan lainnya. Nah, yang pertama itu dari waktu postingnya. Di sini kalau Facebook itu bisa menilai biasanya jam-jam berapa sih orang-orang itu misalnya aktif. Nah, di sini kita tuh dilihat kita seringnya itu posting di jam berapa. Nah, nanti Facebook itu juga kayak ibaratnya men-share nih ke orang lain. Misalkan kita upload di jam 9. Kira-kira kalau jam 9 itu seperti apa ya? Orang-orang tuh apakah sudah aktif di sosial media atau belum? Nah, kalau misalkan kita sendiri itu kesulitan untuk upload konten di pagi hari, ya sebisa mungkin jangan mengupload di pagi hari juga. Nah, tapi ini nanti ada tahapan-tahapan lainnya. Lalu yang kedua dari jenis kontennya. Nah, jenis konten yang kita upload itu nanti akan direkomendasikan ke orang lain tergantung kesukaan orang lain. Lalu ada interaksi. Jadi baru-baru ini kita tuh senang dengan konten seperti apa? Kita senang dengan like yang gimana sih? Yang konten-konten seperti apa yang kita like, terus yang kita share, dan historinya. Jadi kita senang buka konten apa, nge-share apa, komen apa, itu nanti akan direkomendasikan oleh si Facebook. Nah, ini contohnya. Misalkan kita tuh si A ya. Nah, kita itu A itu selalu menyukai postingan si B. Jadi ketika si B upload konten gitu ya, itu dia selalu seneng. Kenapa? Karena konten B itu berupa video. Nah, terus tiba-tiba ada nih dikasih rekomendasi oleh YouTube, berupa dikasih rekomendasi oleh Facebook berupa konten si C. Nah, konten si C itu memberikan berupa foto, tapi nggak disenangi oleh si A karena A tuh pokoknya senang dengan konten yang berupa video, sedangkan C itu kontennya ya foto. Akhirnya Facebook itu merekomendasikan konten D atau konten orang lain yang berupa video juga. Jadi di sini history atau yang pernah kita senangi itu apa akan kita tampilkan di explore kalian gitu. Oke. Terus untuk optimasi YouTube atau Facebook itu seperti apa? Jadi membangun histori konten dulu. Jadi misalkan kita mau memboost konten di Facebook kita, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama bikin histori dari konten kita dulu. Upload konten yang relevan dan berkualitas. Jadi kita mungkin beberapa awal-awal misalkan bikin konten itu kan kontennya asal gitu ya, kita senangnya apa terus kita upload. Nah, kita sebetulnya harus memahami dulu sebetulnya orang lain tuh senang dengan konten apa sih. Oh, misalkan masakan seperti apa yang paling banyak di like oleh orang-orang. Oh, berarti orang-orang tuh senang dengan makanan seperti ini ya, mungkin kedepannya kita bakal bikin konten yang seperti itu gitu. Terus ada interaksi dengan target pasar. Jadi misalkan kita upload konten, nah ada orang yang komen, nah itu jangan dibiarkan begitu aja, tapi kita interaksi terus, kita tanya, atau mungkin bahkan ada orang yang nggak komen, tapi kita komen di konten orang lain. Jadi kita ibaratnya kayak ya nimbrung obrolan orang lain deh gitu. Jadi Facebook itu nanti menilai bahwa oh akun ini tuh aktif, jadi bisa direkomendasikan. Lalu membalas komentar tadi ya, jadi misalkan ada komentar ya dibalas, mau nggak mau tuh dibalas, walaupun itu komentar negatif itu tetap harus dibalas, nanti akan ada alasannya. Lalu yang keempat, konsistensi upload konten. Nah, konsistensi itu hal yang paling sulit. Jadi kalau misalnya teman-teman oh semangat nih gitu kan upload konten,
Nah, itu sebaiknya ya harus konsisten. Jadi misalkan kalau kalian itu tipikalnya bosenan, jangan setiap hari upload konten, tapi paling nggak minimal seminggu sekali, tapi rutin seminggu sekali gitu. Baru misalkan udah seneng, udah aktif gitu, baru seminggu misalkan 2 kali atau 3 kali gitu. Oke, mungkin itu aja dari optimasi Facebook dan algoritma. Sampai ketemu di next video.